Saya dikirimi satu link uh, video khotbah dan setelah saya buka ternyata itu adalah khotbah dari Ibu Eni Kristianus ya. Nah, bagaimana khotbahnya? Coba kita dengarkan ya. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Bapak sih merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar baca Alkitab. Tidak ada, tapi dikatakan gini, renungkanlah siang dan malam. Perkatakanlah firman, lakukanlah firman. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman. Pertama, kita harus merenung firman. Yang kedua, memperkatakan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Tahu banyak, tak melakukan buat Anda akan jadi agamawan. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawan. Dan saya paling tidak sanggup dengar khotbah yang terlalu agama. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Bapak sih merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar baca Alkitab. Tidak ada, tapi dikatakan gini, renungkanlah siang dan malam. Perkatakanlah firman, lakukanlah firman. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman. Pertama, kita harus merenung firman. Yang kedua, memperkatakan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Tahu banyak, tak melakukan buat Anda akan jadi agamawan. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawan. Dan saya paling tidak sanggup dengar khotbah yang terlalu agama. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Saya Ya, itu khotbahnya ya. Eh, saya kira begini ya. Memang betul Alkitab itu memerintahkan kita untuk merenungkan firman, memperkatakan firman dan juga melakukan firman. Itu memang harus. Tapi rasanya aneh kalau beliau memisahkan itu dari membaca Alkitab. Apalagi sampai tertekan karena ada jadwal baca Alkitab yang diberikan oleh gereja. Karena tidak bisa memisahkan antara tiga hal itu, merenung, memperkatakan dengan melakukan, dengan membaca. Sekarang mikir begini, kalau kamu tidak membaca Alkitab, bagaimana kamu merenung? Itu yang kamu renungkan. Kalau kamu baca Alkitab hanya sedikit, ya hanya sedikit itu yang bisa kamu renungkan. Padahal firman mengajar bahwa itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kalau kamu hanya baca satu pasal saja ya, terus bagaimana kamu merenungkan firman Tuhan seumur hidupmu itu loh. Ya. Terus bagaimana kamu memperkatakan firman kalau kamu baca Alkitabnya sedikit itu. Terus yang diperkatakannya itu saja. Dan bagaimana kamu melakukan kalau kamu tidak baca dan kamu tidak tahu ada perintah di sini, ada perintah di sana, ada larangan di sini, ada larangan di sana. Kan harus dibaca dulu kan. Jadi semakin banyak membaca, kamu bisa semakin banyak merenungkan. Semakin banyak membaca, kamu semakin banyak bisa memperkatakan. Semakin banyak membaca, kamu bisa semakin banyak melakukan. Jadi bagaimana tiga perintah itu dipisahkan dari membaca? Ya, memang dia tidak melarang membaca, tapi maksudnya ya kok menjadi tertekan dengan membaca Alkitab banyak tuh harusnya mendorong orang supaya rajin membaca dan kalau perlu baca semua kasih habis tuh. Ya, jangan berpikir bahwa melakukan lebih penting dari membaca. Dua-duanya penting. Kamu tidak bisa melakukan tanpa membaca. Karena kalau kamu tidak baca, kamu tidak tahu apa yang diperintahkan. Ya. Lalu bagaimana kamu mau melakukannya? Dan menurut saya juga satu bahaya adalah kalau kita nggak membaca Alkitab, kita dengan mudah itu tertipu atau salah memahami, atau kalau kita sebagai pengajar, kita bisa mengajar secara salah. Nah, menurut saya contoh nyatanya adalah ya yang terjadi pada Ibu Heni ini juga. Kenapa? Karena dia bilang bahwa di dalam Alkitab tidak ada perintah membaca Alkitab. Itu mengapa dia bisa ngomong begitu ya, karena dia nggak baca Alkitab.
Karena kalau dia baca Alkitab dengan baik, dia pasti akan temukan perintah-perintah untuk membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Nah, jadi lihat ya, gara-gara tidak mau membaca Alkitab sampai selesai atau merasa tertekan dalam membaca Alkitab, akhirnya dia nggak tahu bahwa ada ayat yang memerintahkan untuk membaca Alkitab. Nah, kalau dia nggak tahu ada ayat yang memerintahkan baca Alkitab, itu masih lumayan. Tapi sekarang dia malah memastikan bahwa itu tidak ada. Nah, ya, itu yang repot. Nah, sekarang coba kita lihat ya, sejumlah ayat ya. Ulangan 17. Ayat 18-19 ini tentang raja. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, kitab itu ya. Kitab hukum itu kan firman Tuhan. Dan haruslah ia membaca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan itu untuk dilakukan. Jadi coba saudara baca, lihat ini ayat baik-baik ya. Itu dia bilang bahwa harus membaca seumur hidup. Kalau baca seumur hidup ya berarti harus baca semua kitab dong. Masa seumur hidup hanya 2 pasal? Ya. Terus untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada isi hukum Taurat dan ketetapan untuk dilakukan. Jadi memang ada kata dilakukan, tapi dilakukan itu tidak bisa lepas daripada membaca seumur hidup. Walaupun ini untuk raja, tapi kan juga berlaku bagi kita semua yang non raja. Oke, kita lihat lagi. Ulangan 31 ayat 11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat itu di depan seluruh orang Israel. Ada kata harus. Sama seperti ayat sebelumnya, haruslah membaca seumur hidup. Ini juga harus engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Nah, mengapa kok harus di depan seluruh Israel? Ya karena zaman itu kan Alkitab bukan sudah banyak seperti sekarang, jadi semua orang bisa punya ya satu kitab, maka harus dibacakan di depan seluruh orang Israel. Ya, oke, kita lihat lagi Nehemia 8, 1-4. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Nah, kitab Taurat Musa ini kan firman Tuhan, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Alkitab itu ya. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat. Dia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dan seterusnya. Ya. Dan semua orang dapat mengerti. Ngerti dulu, kalau nggak baca bagaimana mengerti? Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Pasti membaca kitab Taurat itu penting itu. Ya. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, ini nasihat Paulus kepada Timotius kan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ya. Jadi harus bertekun dalam baca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, kalau Timotius tertekan dengan membaca kitab suci, nah rumitlah bagaimana dia bisa membangun, bagaimana bisa dia mengajar. Ya. Lagi pula firman Tuhan itu kan menyukakan hati. Nggak boleh tertekan. Wahyu 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat. Kata-kata nubuat itu ya firman Tuhan juga kan. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalam. Bagaimana bisa menuruti? Kalau nggak dengar atau kalau nggak dibacakan. Ya. Jadi ya semua ini jelas ya. Nah sekarang kenapa sampai Ibu Heni mengatakan bahwa di dalam Alkitab nggak ada perintah baca Alkitab? Padahal ayat-ayatnya itu ada tuh. Ya karena dia nggak baca Alkitab. Karena dia tertekan waktu baca Alkitab. Gara-gara tidak baca Alkitab, dia nggak tahu bahwa ada perintah untuk membaca. Dan akhirnya berkhotbah bahwa tidak ada perintah dalam Alkitab untuk membaca. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak membaca Alkitab.
Ya. Jadi bagaimanapun juga merenungkan, memperkatakan, dan juga melakukan itu tidak bisa lepas dari membaca Alkitab. Nah, karena itulah maka saya, ya, walaupun bagi saya ini bukan suatu kesalahan yang dapat dianggap sebagai kesesatan, ya, tapi kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga tetap tidak benar. Jadi marilah kita semua itu berusaha untuk membaca Alkitab, bacalah sebanyak mungkin, habis baca, lalu renungkan, habis renungkan, eh, lalu kita memperkatakan, habis memperkatakan, kita melakukannya. Ya, eh, mungkin juga satu hal yang kita patut tahu waktu kita membaca Alkitab itu adalah supaya kita itu bisa eh, menolong kita pada waktu kita berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Karena ajaran sesat ini kan banyak. Nah, hari ini kita mendapati berbagai macam ajaran yang aneh-aneh muncul di dalam media sosial. Nah, maka bagaimana kita bisa tahu bahwa satu ajaran itu ajaran benar atau tidak kalau kita nggak baca? Kalau kita nggak baca bahaya, ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 17, ya, dikatakan begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, maksudnya lebih mulia hatinya daripada orang-orang di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Kan nggak mungkin kalau menyelidiki tapi nggak baca, kan? Menyelidiki untuk mengetahui apakah semua benar demikian. Ini yang kota Paulus. Tapi mereka menyelidiki kitab suci untuk tahu benar atau enggak. Dan menyelidiki tidak bisa terlepas dari membaca. Jadi dengan membaca kitab suci, menyelidiki kitab suci, kita bisa tahu satu ajaran itu benar Alkitabiah atau menyimpang atau bahkan menyesatkan. Jadi, ya, saran saya pada saudara semua, ya, jangan ikuti gue ini ya sampai tertekan baca Alkitab, ya. Ya, harus rajin baca Alkitab. Oke, semoga Tuhan memberkati dan apa yang saya bagikan bagi saudara mencerahkan saudara semua. Shalom.